Kalau enggak awas ya orang biasa, ya ulama biasa aja. Jadi kami membawa seorang kekasih Allah. Kalau demikian masuklah kamu dengan rahmat Allah, kata penjaga pintu tadi. Berpuluh-puluh ribu yang ikut di belakang kami tidak boleh masuk, hanya menunggu di luar. Yang boleh masuk hanyalah berdua, Nabi Allah Khidir dan Tuan Guru Syekh Muhammad Syamad Al-Banjar, yang bergelar Al-Malik Aulia Allah Ahadul Akbar Asirul Jannah Mu'alimun Asrul Jannah Sahibul Wafa Al-Mukarramah Al-Mujaddid Habibul Akbar Habibullah ya. Begitu kami masuk ke dalam, begitu masuk ya ke dalam pintu nih, kami merasakan hanya rasa nikmat yang sangat luar biasa. Nah, begitu masuk ke dalam pintu ini tadi, artinya ke dalam rumah lah ya, yang didapatkan rasa nikmat. Kemudian kami mencium bau yang sangat harum di dalam itu ya. Dan di dalam itu bercahaya terang benderang, bercahaya ya di dalam, katakanlah kalau kita masuk dari pintu kan ke dalam rumah begitu bahasanya, ini masuk ke dalam. Tidak kurang dari setengah kilometer kami terus berjalan, lalu kami mendengar dari kejauhan suara hamba Allah yang sedang berzikir. Apa zikirnya? Diucapkannya La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu zikir yang terdengar. Kemudian kami terus berjalan, lalu di sana syukur alhamdulillah Allah memberikan rahmat. Allah memperlihatkan sekelompok hamba Allah yang duduk di atas kursi saling berhadap-hadapan. Jumlah mereka sangat banyak sekali, berkilo-kilometer panjangnya. Di depan mereka ada meja, yang di atas meja itu tersedia mangkuk, cangkir, piring dan lain sebagainya. Semua berisikan hidangan-hidangan. Di mana ketika itu mereka sangat bergembira ria sambil mengucapkan zikir. Jadi duduknya berhadap-hadapan, panjangnya berkilo-kilo. Di atas meja itu tersaji berbagai macam hidangan. Jadi apa yang dilakukan orang yang banyak ini tadi? Dia berzikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu saja yang diucapkannya. Kemudian kami pun bertanya kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam, wahai Nabi Allah Khidir alaihissalam, siapakah hamba Allah ini? Apa amaliyah mereka? Apa yang dikerjakannya sehingga ia mendapatkan rahmat dan nikmat yang demikian? Jadi ditanya, apa yang dilihat itu ditanya kepada Nabi Allah Khidir. Jadi katakan Nabi Allah Khidir, kalau kamu mau tahu, itulah perumpamaan orang-orang yang berma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul, yang telah belajar ma'rifat dan telah dimuhatamahkan, mereka hakul yakin dan diamalkannya, dan selalu mengamalkan zikir-zikir yang diamanahkan kepadanya, serta selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, khususnya tidak meninggalkan sholat fardu yang lima waktu. Itulah rahmat yang didapatkan di alam kubur nantinya. Jawab Nabi Allah Khidir. Artinya orang-orang yang nanti akan kembali, ya begitu keadaan, yang aku yakin dengan ilmunya dan mengamalkan. Lalu kami pun mengucapkan syukur alhamdulillah, ya senang. Kemudian kami berjalan lagi, dan di kejauhan kami mendengarkan lagi suara orang yang berzikir yang lebih ramai dari yang pertama tadi. Jadi yang pertama tadi kan yang didengar La ilaha illallah saja bukan main, dia dapat rahmat nikmat, senang dia sudah ya, di alam barzakh. Nah, yang kedua ini terdengar pula orang berzikir.
Namun zikirnya itu diucapkannya di dalam hati saja, tidak disirkan, tidak disuarakan. Akan tetapi yang anehnya, ini kehendak Allah semua. Orang berzikir tidak disuarakan, beliau tahu zikirnya. Napas yang keluar masuk tuh tahu ya. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, itu aja zikirnya. Ya. Sekelompok, ya, orang yang jumlahnya berkilo-kilo tadi ya, panjangnya. Lalu tibalah kami dengan serombongan hamba Allah yang sedang berzikir sir tadi, artinya berzikir hu Allah tadi, dengan berpakaian yang indah-indah, artinya pakaiannya bagus-bagus. Mereka sedang berdiri seperti orang sedang menari dan sangat bergembira, kayak orang main sambrah tuh mungkin ya, kayak orang-orang Arab kadang-kadang ya, yang menari itu ya. Bergembira ria, lebih bergembira ria dari serombongan orang yang kami temui sebelumnya, dan jumlahnya pun sangat banyak, berkilo-kilometer panjangnya. Lalu kami bertanya pula kepada Nabi Allah Khidir, wahai Nabi Allah Khidir alaihissalam, siapa hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan nikmat seperti itu sehingga mereka bergembira ria? Maka jawab Nabi Allah Khidir, itu adalah orang-orang ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, sebagaimana ia sudah bermuhatamah mengenal Allah Rabbul Jalil secara hakul yakin, kemudian ia banyak mengamalkan zikir-zikir yang diamanahkan kepadanya. Bahkan ia pula banyak mengamalkan amalan-amalan khusus, amalan-amalan ma'rifat, dan disertai melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasulullah, terutama sholat fardu yang 5 waktu ia kerjakan. Maka itulah rahmat yang diberikan Allah dan yang ia terima di alam kubur atau di alam barzah ya. Jadi Nabi Allah Khidir menerangkan apa yang ditanyakan, menerangkan apa yang dilihat, diterangkan. Kami pun mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian terus dibawa berjalan lagi ya, setelah menemui kelompok yang kedua ini tadi dengan zikirhu Allah, wah luar biasa, sudah lebih hebat daripada yang pertama tadi ya. Kemudian dari kejauhan terdengar pula suara orang berzikir sir, tapi dengan izin Allah beliau mendengarkan. Zikir itu tidak disuarakan tapi tahu apa yang dikatakan ya. Apa zikirnya? Allah, Allah, Allah. Ini zikir hati. Kalau tadi itu kan zikir napas. Jadi zikir napas tuh Allah. Zikir hati Allah, Allah, Allah. Hingga tibalah kami pada serombongan hamba Allah yang sangat asik berzikir, seolah-olah mereka sambil menari. Di tangan mereka sedang memegang suatu benda, dan benda itu mengeluarkan cahaya yang bermacam-macam warna cahayanya. Sewaktu-waktu benda itu mengeluarkan cahaya yang berwarna kuning, kemudian warna hijau, merah, dan lain-lain warna. Mereka sangat bergembira sekali ya. Jadi di tangannya memegang satu benda, dan benda itu mengeluarkan cahaya bermacam-macam, cahaya silih berganti. Dan mereka sangat bergembira, bahkan lebih gembira dari serombongan hamba Allah yang kami temui sebelumnya. Serta mereka tidak lepas selalu berzikir Allah, Allah, Allah. Jumlah mereka pun tidak sedikit, berkilo-kilometer panjangnya ya, yang dijumpai nanti orang yang berzikir Allah, Allah, gembira ya, berpakaian indah-indah, itu berkilo-kilometer. Maka kami pun bertanya lagi, wahai Nabi Allah Khidir alaihissalam, siapa hamba Allah ini yang sangat hebat berzikir dan sangat bergembira daripada yang lainnya tadi? Maka dijawab pula oleh Nabi Allah Khidir, itulah suatu perbandingan, suatu perumpamaan bagi orang-orang ma'rifah. Dia mengenal Allah Rabbul Jalil dan mengakui Allah yang bersifat laisa kamitslihi
secara hakul yakin. Tidak pernah meninggalkan, bahkan selalu mengamalkan zikir-zikir ma'rifat. Dia banyak pula bersedekah dan tidak melalaikan sunnah-sunnah Rasulullah, terutama masalah sholat fardu yang 5 waktu. Maka itulah rahmat Allah yang didapatkannya di alam barzah atau di alam kubur. Nah, jadi yang mendapatkan rahmat tadi adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu dan hakul yakin kepada ilmu dan hakul yakin kepada Allah, zat yang bersifat laisa. Artinya zat yang walaupun dia tidak bisa melihat bagaimana rupanya, tapi dia yakin bahwa zat itu ada, nyata sesuai Quran, ya, sesuai firman Allah di dalam Al-Quran. Walaupun dia tidak melihat wajahnya, sekali-kali dia yakin, karena Allah itu bisa dilihat rupanya nanti ada waktunya kalau dia bertajalli, dan kita akan melihat wajah Allah di dalam surga. Tapi orang ma'rifat insya Allah pada tanda yang terakhir juga menyaksikan kebesaran rahasia Allah saja, penuh dengan kegembiraan dan kenikmatan di gerbang maut ini. Kemudian kami pun tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah dan terus berjalan. Dari kejauhan kami mendengar pula ramai orang berzikir, yang kami dengar ucapan zikirnya hanya satu. Hak, 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 itu aja zikirnya. Nah, di sini kami temui hamba Allah yang badannya bercahaya-cahaya, bersinar-sinar. Kalau tadi membawa bendanya yang bercahaya-cahaya, benda yang di tangannya. Ini badannya mengeluarkan cahaya bersinar-sinar dengan pakaian yang indah dan harumnya sangat luar biasa, tidak dapat dibandingkan. Rahmat kebesaran Allah yang diberikan kepadanya. Serombongan yang keempat ini kami temui sangat berlebihan bergembira rianya, melebihi daripada rombongan-rombongan sebelumnya. Seolah-olah mereka menari sambil berzikir hak, 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 gitu ya. Itu pun jumlahnya berkilo-kilometer, banyak. Nah, jadi amalannya selain dia punya amalan zikir la ilaha illallah, Allah, 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 juga dia mengamalkan zikir hak, hak, hak ini yang sudah di makam wilayah, ya. Ada kan zikirnya di makam wilayah ini, ya. Lalu kami bertanya kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam, wahai Nabi Allah Khidir, siapa pula hamba Allah yang bergembira ria itu? Badannya bercahaya-cahaya, apakah mereka itu malaikat-malaikat Allah? Maka dijawab oleh Nabi Allah Khidir, mereka itu bukanlah malaikat, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang telah mempelajari ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, sehingga sampai kepada puncak hakikat yang sempurna. Istilahnya menyatu kepada Allah Rabbul Jalil tapi tidak bersekutu, artinya mesra. Nah, ini kadang-kadang salah menerjemahkan kita, aku bersatu katanya dengan maksud bersatu itu tapi tidak bersekutu, ya. Mesra, ya, itu pengertian bersatu di sini, ya. Jadi dia mesra betul kepada Allah, ya. Inilah terakhir dari makrifat yang didapatnya. Walaupun sudah mencapai puncak hakikat yang sempurna, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan pelajaran-pelajaran makrifat, tidak pernah melupakan zikir-zikir makrifat, selalu mengamalkan amalan-amalan makrifat. Mereka pun selalu bersedekah, serta tidak pernah melalaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terutama sholat fardu yang 5 waktu. Maka itulah rahmat yang diberikan Allah kepadanya di alam barzah atau alam kubur. Nah, jadi orang yang berzikir hak-hak tadi luar biasa, ya, hebatnya. Maka kami mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian sudah 4 ini, ya, hamba-hamba Allah yang luar biasa penuh dengan kegembiraan dan kesenangan dengan amalan-amalan minta maaf Bapak Ibu, ya. Abah
ini kurang istirahat. Bukan kurang istirahat, hampir tidak ada istirahat. Kemarin malam aja tidurnya sampai ini mungkin jadi 1 jam. Tanya Ustaz Adi. Dan setiap kesempatan pasti taujiah, tidak ngerti. Jadi kemarin malam sempat juga kasih taujiah setelah kumpul-kumpul taujiah. Setelah taujiah selesai, maka rahmat Allah diturunkan hujan deras betulnya. Beberapa ada 2 jam hujan. Nah, jadi setelah yang keempat tadi dilihat bermacam-macam kegembiraan, ya. Bahkan yang keempat kita ya sampai badannya bercahaya-cahaya, ya. Karena yang bercahaya itu biasanya malaikat. Malaikat itu kalau menampilkan dirinya ya bercahaya, kayak cahaya kita kan terang benderang. Jadi 10 malaikat itu kalau kumpul, cahayanya luar biasa. Nah, kita pun orang ma'rifat lebih bercahaya lagi, ya. Nah, itu kalau mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan yakin, karena yang merusak ilmu itu biasanya kurang yakin, jadi timbul malas. Ilmunya biasa-biasa aja kok. Nah, jadi tidak ada dapat rasa dia. Orang tidak dapat rasa pun malas. Makan aja tidak dapat rasa, malas kalau makan. Tapi kalau kita dapat rasa pasti rajin. Makan kue dapat rasanya enak, rajin kan makan kue. Kepengen makan kue terus. Nah, begitu juga ilmu. Yang kita ini kadang-kadang malas tidak mendapatkan rasa. Kenapa jadi tidak mendapatkan rasa? Karena Anda tidak mau mencari rasa. Nah, itu. Jadi melanjutkan perjalanan lagi, ya. Setelah menemui kelompok yang keempat tadi, setelah berjalan dari kejauhan mendengarkan suara ramai. Tapi yang didengar ini bukan zikir lagi, orang bersolawat, ya, bersolawat kepada Nabi. Maka tibalah kami di sekumpulan hamba-hamba Allah yang kami jumpai. Di sana kami lihat adalah para wanita-wanita yang sedang mengucapkan sholawat kepada Nabi. Ini kaum perempuan, ya, yang mengucapkan sholawat. Pakaian mereka bercahaya-cahaya, sangat terang benderang, dipenuhi oleh permata-permata. Permata tersebut adalah intan dan berlian. Itu di pakaiannya. Tangan dan kaki mereka menggunakan gelang yang terbuat dari emas murni. Di tangan mereka memegang 1 biji benda. Kami pun memperhatikan kegembiraan para wanita itu luar biasa, ya. Jadi dia bercahaya-cahaya, ya. Pakaiannya berhiaskan permata indah, intan dan berlian. Tangan dan kakinya bergelang. Di dunia ini kan kita tangan aja bergelang. Walaupun ada kaki jarang, di sana pakai gelang tangan dan kaki. Kemudian memegang benda, ya. Memegang benda dan sangat gembira. Jadi benda itu katakanlah berupa biji, ya. Begitu biji-biji tadi ditanam, begitu pula tumbuh. Jadi begitu ditaruh, tumbuh. Setelah tumbuh dia berbunga. Kemudian anehnya, di setiap bunganya mengeluarkan suara. Adakah kita pernah melihat bunga mengeluarkan suara? Apa suaranya? Umati sugro, umati sugro, wasafaati nabi wa rasul. Kalau kita umatku sedikit yang mendapatkan syafaat nabi dan rasul. Nah, jadi betul saja Nabi mengatakan umatku itu tergolong dalam 73 firqah. Hanya 1 firqah yang masuk surga tanpa hisab, bebas memilih masuk pintu mana saja. Yang lainnya terlebih dulu transit di neraka. Karena kata Nabi, sekali saja mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga juga.
tapi dipermak dulu habis-habisan di neraka. Istilah mesin cuci ini di blender dulu, pakaian itu diputar sampai dia bersih, ya. Jadi disiksa dulu di neraka. Jadi bunganya tadi mengucapkan, ya, mengeluarkan suara umat isubro wasafaatin nabi wa rasul. Kemudian pohon yang tumbuh tadi buahnya bermacam-macam jenis, pohonnya satu. Kalau kita di dunia ini kan tanam pohon nangka maka buahnya nangka, tanam cempedak buahnya cempedak, tanam durian buahnya durian. Ini satu pohon bermacam-macam buah aneka rasa. Ketika diambil buahnya ya, di setiap belahannya mengucapkan sholawat. Jadi diambil buah itu dibelah, begitu dia terbuka mengucapkan sholawat, ya. Apa sholawatnya? Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Itu yang diucapkan oleh bunga yang merekah tadi, ayam buah yang dibelah tadi, ya. Dan mengeluarkan pakaian-pakaian indah, keluar pakaian indah dari buah yang dibelah tadi. Kemudian diambil lagi buah itu, dibelah lagi, setiap dibelah selalu mengucapkan sholawat kepada Nabi. Dan di sana keluarlah makanan-makanan yang bermacam-macam aneka rasa dan sangat nikmat, tidak dapat digambarkan karena belum pernah kita menjumpai makanan senikmat itu, ya, melalui buah tadi. Maka kami bertanya, wahai Nabi Allah Khidir alaihissalam, apakah hamba-hamba Allah ini amalannya sehingga mereka luar biasa begini, ya? Maka Nabi Allah Khidir alaihissalam menjawab, itulah perumpamaan wanita-wanita yang telah belajar ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Dia hakul yakin kepada ma'rifatnya, mengamalkan zikir-zikir ma'rifah, serta melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah, terutama sholat fardu yang 5 waktu, serta tidak pernah melalaikan sholawat kepada Nabi. Maka itulah yang dia terima rahmat nikmat di alam barzah ini atau di alam kubur. Nah, jadi sholawat ini luar biasa. Makanya ibu-ibu, di dalam majelis kita ini ada yang namanya kesatuan sholawat Fatimah. Kalau ibu-ibu mau seperti ini, seperti apa yang diperlihatkan kepada tuan guru kita itu, maka banyakin sholawat, ya. Maka akan dapat berpakaian indah, bercahaya-cahaya dirimu, pakaianmu berhiaskan intan berlian, tangan dan kakimu diberi perhiasan emas murni, ya kan? Amalannya salawat. Makanya di dalam Al-Quran sampai diterangkan Allah saja beserta malaikatnya bersalawat. Lalu Allah menyeru kepada orang beriman, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu, bersalamlah kamu kepada nabimu dengan salam dan salawat yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak Allah memanggil kepada orang yang tidak beriman, wahai orang-orang yang tidak beriman bersolawatlah. Yang dipanggil Allah orang yang beriman, orang yang percaya. Jadi apabila kita bersolawat berarti kita tergolong orang yang beriman kepada Allah. Nah, jadi boleh tanya kemana saja, apakah solawat kita mengucapkan solawat itu ada kerugian enggak? Orang yang banyak bersalawat tuh keuntungannya banyak, kerugiannya hampir enggak ada. Enggak ada kerugian. Kemudian Al-Mukarram mengucapkan syukur alhamdulillah. Bersyukur melihat rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang masing-masing dengan amalan dan ilmu yang disampaikan kepadanya di hakul yakinnya diamal. Lalu Nabi Allah Khidir alaihissalam mengajak kami kembali. Mari kita kembali, kami pun kembali beserta beliau.
Jadi sudah 5 yang ditemui ya. Jadi orang yang berzikir la ilaha illallah penuh kegembiraan. Berzikir hu Allah lebih gembira daripada yang pertama tadi. Yang kedua tadi kan zikirnya hu Allah. Kelompok yang ketiga Allah lebih hebat lagi. Kelompok yang keempat hak. Kelompok yang kelima kaum perempuan diperlihatkan dengan sholawatnya. Ya. Nah, itu. Di depan pintu Nabiullah Khidir alaihissalam mengucapkan salam kepada penjaga pintu tadi, lalu dibalas salam. Jadi masuknya menggunakan salam, keluarnya pun menggunakan salam. Begitu juga kita menamu ya. Adab kita menamu ini diajarkan oleh Nabiullah Khidir ya. Masuk mengucapkan salam, keluar pun mengucapkan salam. Karena assalam itu adalah nama Allah. Lalu kami pun keluar, kemudian kami bertanya kepada beliau, wahai Nabiullah Khidir alaihissalam, apakah kita kembali ke majlis Rasulullah? Kata Nabiullah Khidir, belum, kita harus masuk ke pintu sebelah kiri. Ya. Jadi kalau pintu sebelah kanan tadi penuh dengan kegembiraan dan rahmat nikmat Bapak Ibu ya. Kita ngukur nih, aku ada di mana nih. Masing-masing udah bisa ngukur ini. Wah, aku empat-empatnya zikir, aku amalkan. Amalan-amalan marifah aku amalkan. Aku yakin, tidak bergeser dari ilmu ini. Maka antum terserah nanti. Di kelompok pertama ya, zikir la ilaha illallah dapat nikmat. Zikir kedua hu Allah juga dapat. Allah dapat, hak dapat. Sholawat dapat. Jadi penuh dengan kegembiraan. Boleh klaim diri kita, aku nanti di tempat ini. Yang terpenting tadi sesuai dengan persyaratan. Karena sudah ditanyakan kenapa itu? Karena dia begini. Kenapa itu? Karena dia begini. Kenapa itu? Dia begini. Nah, tinggal nanti di mana duduknya Bapak Ibu. Sekarang ini kita boleh dalam kegembiraan. Karena mungkin di antara jemaah yang banyak juga yang mengamalkan sudah itu. Artinya ini yang akan dia dapatkan nanti tidak sia-sia. Ilmu yang diberikan Allah, dititipkan Allah, tidak sia-sia amalan-amalan kita. Banyak mengingat Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Maka masuk ke sebelah pintu kiri. Setelah sampai di depan pintu sebelah kiri, di situ ada pula 2 orang penjaga. Namun penjaganya beda dengan pintu sebelah kanan tadi. Kalau pintu sebelah kanan tadi mungkin nyaman dipandang mukanya. Kalau yang di sini ngeri, mungkin sangar betul ya. Nah, pintu sebelah kiri ini tadi. Nabiullah Khidir alaihissalam memberi salam kepada penjaga pintu yang sebelah kiri ini dan mereka pun membalas salam. Lalu bertanya penjaga pintu nih, wahai hamba Allah, apakah ada izin untuk memasuki pintu ini? Ditanya dulu, ada izin enggak? Ya. Kalau tidak ada izin mungkin tidak dibolehkannya masuk. Nabiullah Khidir menjawab, aku diizinkan oleh Allah dan Rasul untuk membawa kekasih Allah, artinya membawa Tuhan Guru kita tadi melihat alam kubur. Jadi kata penjaga pintu tadi, kalau demikian masuklah kamu. Nah, disuruh masuk. Begitu masuk ke dalam pintu sebelah kiri ini, gelapnya Masya Allah. Gelapnya tidak dapat digambarkan. Ya. Sangat luar biasa. Kemudian mencium bau aroma yang sangat tidak mengenakan. Busuknya, bau busuk yang tercium ini melebihi daripada bangkai manusia baunya ya. Kami bertanya kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, wahai Nabiullah Khidir alaihissalam, kami tidak mampu mencium bau busuk itu. Tidak sanggup beliau ya. Jangan kamu susah, kata Nabiullah Khidir, ucapkan 2 kata. Apa yang diucapkan? Subhanallah, Allahu Akbar ya. Hanya 1 kali kami mengucapkan Subhanallah, Allahu Akbar sebagaimana yang diajarkan Nabiullah Khidir alaihissalam.
Bau busuk yang sangat menyengat tadi tidak tercium lagi oleh kami. Kalau Bapak Ibu mau praktek-praktek nanti boleh ya. Kalau mencium bau yang sangat mengerikan, ucapkan subhanallah, Allahu akbar. Kul yakin, insya Allah bau itu tidak ada. Kul yakin tapi nanti jangan aku ucap ini bau kan enggak. Nah itu yang paling bahaya. Itu namanya dah kul yakin, ucapkan subhanallah, Allahu akbar, bau kalau gitu enggak ya. Kemudian kami pun berjalan bergandengan tangan dengan Nabiullah Khidir alaihissalam karena sangat gelapnya, jadi bergandengan tangan beliau. Di dalam pintu kedua ini, kami berjalan kurang lebih setengah kilometer. Dari kejauhan kami sudah mendengar teriakan-teriakan manusia. Ya, dari kejauhan sudah terdengar teriakan. Apa teriakannya? Teriakan yang sangat mengerikan, teriakan sangat menakutkan. Maka tibalah kami dengan serombongan hamba Allah yang jumlahnya sangat banyak. Panjangnya berkilo-kilo. Nah, banyak dijumpai sekelompok manusia. Badannya hancur disiksa. Nah, ini penyiksaan ini sebenarnya. Badan mereka berlobang-lobang. Dari lobang-lobang badannya mengeluarkan nanah yang panas. Tahu enggak nanah? Nanah itu adalah sangat berbau busuk. Kemudian keluar asap, berasap nanah itu ya. Jadi nanah itu kayak direbus. Kemudian orang ini berteriak, tolong, ampun, tobat. Namun teriakan mereka tidak digubris. Walaupun beliau minta tolong, ampun, tobat, sudah terlambat kan? Di gambarannya terlambat kan pada saat itu. Maka ajab pun terus menerus dirasakan, tidak pernah berhenti. Maka kami pun lalu bertanya, wahai Nabiullah Khidir alaihissalam, siapa hamba Allah itu? Apakah kesalahan mereka sehingga mendapatkan ajab dan disiksa seperti itu? Maka dijawab oleh Nabiullah Khidir, kalau kamu ingin tahu, itulah perumpamaan orang yang telah belajar ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul dan telah pula dimuhatamahkan, akan tetapi mereka tidak yakin dan tidak percaya sehingga apa yang telah diajarkan kepadanya tidak pernah diamalkannya. Maka itulah ajab yang didapatkannya di alam kubur atau alam barzah ini. Nah, jadi orang belajar ma'rifat juga kalau sudah muhatamah juga kan di sini. Tapi dia tidak yakin dan tidak percaya. Kalau orang sudah tidak yakin, tidak percaya, dia kan tidak ngamalkan, dia tidak mau ke majelis, dianggap wah ilmunya kayak gituan aja. Nah, maka tunggu dapatnya begini. Ya. Jadi kita belajar tuh harus yakin. Yang bikin tidak yakin itu setan. Bisik-bisik di hati kita masih. Makanya dibersihkan hati kita. Deterjen pembersihnya adalah zikrullah. Nah, jadi orang yang banyak beristighfar, berzikir kepada Allah, insya Allah. Walaupun setan masih goda-goda, mikir-mikir juga dia ya. Orang yang ingat kepada Allah, karena bagi siapa yang ingat kepada Allah, Allah juga ingat kepada dia, maka aman dia. Orang yang banyak digoda setan itu banyak lupa kepada Allah. Maka Tuan Guru mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Melihat siksaannya tuh sangat luar biasa. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Dari kejauhan terdengar pula suara orang berteriak yang sangat mengerikan. Hingga tibalah di suatu tempat. Di tempat itu kami melihat sangat banyak hamba-hamba Allah yang lebih ngeri ajab dan siksanya. Wah, berarti lebih hebat daripada yang pertama tadi ini siksanya, yang kedua ini kelompok kedua ini. Badannya terpotong-potong. Ya. Melalui mata, telinga, mulut dan hidungnya keluar nanah dengan asap yang sangat panas. Badannya terpotong-potong, jadi mungkin di sana matanya, di sini mulutnya, di sini hidungnya keluar ya, nanah yang sangat panas. Lalu berteriak, tolong, ampun, tobat.
Walaupun mereka minta ampun, minta tolong, minta tobat, waktu sudah berlalu. Ajab tetap dilaksanakan terus menerus sampai batas waktu yang ditentukan. Ngerinya. Sanggup kita membayangkan Bapak Ibu, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan masuk semua ke kiri ini. Ya. Alangkah ngerinya Bapak Ibu. Ya. Lalu Al-Mukarram bertanya, wahai Nabi Allah Khidir alaihissalam, siapakah hamba Allah ini, apa pula yang mereka perbuat di alam dunia hingga mendapatkan siksa di alam kubur, di alam barzah seperti ini? Dijawab pula oleh Nabi Allah Khidir, itu perumpamaan orang-orang ma'rifah. Artinya orang-orang yang sedang mengaji ilmu ma'rifat ya. Setelah mereka berguru dan dimuhatamahkan, akan tetapi mereka tidak meyakini muhatamah, bahkan menganggap ini adalah ilmu yang dibuat-buat, ilmu yang dikarang-karang saja katanya. Lalu mereka belajar dan berguru dengan orang lain karena mereka menganggap ilmu yang sebelumnya itu hanyalah dibuat-buat dan dikarang-karang saja. Maka itulah ajab yang dia dapatkan di alam kubur atau alam barzah. Tidak semua orang aku yakin dengan muhatamah, apalagi Tuhan itu pencipta semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta bulan, bintang dan matahari, pencipta luh, kalam, aras dan kursi, pencipta semua makhluk ya, adalah zat. Orang pada bengong, adalah zat apa ya? Adalah zat sesuai dengan dalilnya, ala innahu bikulli syai'in mu'in. Pencipta semesta alam adalah zat yang bersifat, yang mempunyai rupa, tidak sesuatu yang bisa menyerupainya. Dia tidak dapat dilihat oleh mata yang kasar, tapi nyata melalui rahasia ilmunya. Nah, jadi pencipta semesta alam itu adalah zat, namanya Allah. Pangkatnya Tuhan, wujudnya nyata semua di hadapanmu. Yang manakah? Meliputi di lapang kosong ini. Tidak mudah orang percaya. Udah Tuhan yang nggak ada, kosong ini lagi katanya. Apa kosong ini? Kosong ini punya makna. Kosong ini bukan sembarang kosong. Kalau tidak ada kosong, kita tidak bisa hidup. Karena di kosong inilah zat Allah meliputi. Kita ini pasti berada di kosong. Adakah kita pernah tidak berada di kosong? Di kosong. Nah, disitulah zat Tuhanmu meliputi segala sesuatu, meliputi dirimu. Apabila antum bisa bergerak, pada hakikatnya zat ini tadi menggerakkan, yang meliputi diri kita tadi. Cuma kadang-kadang yang gawatnya, si yang menyampaikan muhatamah kadang-kadang ya entah paham betul, entah bagaimana ya, cuma berani menyampaikan muhatamah. Tahukah kamu semua, katanya, bahwa Tuhan itu adalah yang lapang, yang kosong. Nah, silakan. Ya. Begitu jemaah pulangan, Tuhan masa lapang kosong, bersesatan kita ini sudah, langsung dia yakin. Nanya ndak mau, langsung ndak yakin kita. Nah, bilang setan, aman kau jadi temanku malam ini walaupun sudah muhatamah. Karena yang nyampaikannya parah, yang disampaikannya jadi tidak paham. Jadi pengertian lapang kosong ini, zatnya itu meliputi di lapang kosong ini. Makanya sebelum Allah menciptakan, sebelum zatnya menciptakan sesuatu, yang Tuhan kosong aja ketika itu. Tajalli baru bercahaya. Setelah bercahaya, itulah dia menamakan sifat. Menjadi sifat. Sifat ini bernama Muhammad. Muhammad ini bercahaya-cahaya. Cahaya itu disebut nur. Nah, baru diciptakan sesuatu melalui rahasia ilmunya. Nah, jadi kalau tidak jelemet, Pak, ini bahaya. Jadi kalau kita tidak paham, nanya. Jangan sampai nanti bahwa Tuhan itu lapang kosong. Nah, kemarin kan banyak begitu. Begitu ditanya, jemaah kenapa kamu tidak ke majelis lagi? Orang cuma dapatnya lapang kosong. Kok bilang, masa Tuhan lapang kosong? Aku buka di Al-Quran tidak ada. Ya betul, kiamat tidak ada Tuhan itu lapang kosong. Yang ada Tuhan itu adalah zat, namanya Allah. Ya, wujudnya
kemana kamu menghadap di situ ada wujud zatnya, maksudnya itu tadi ya. Nah, tapi zatnya nggak bisa dilihat oleh mata yang zahir, melalui mata batin. Nggak bisa kita mengenalinya kalau belum mengenal hakikat diri, nggak yakin. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kita ini sudah nggak jauh dari Allah, sangat dekat, kemana menghadap ada Allah. Ya. Karena Allah yang menggerakkan kita. Malam ini kita digerakkan juga oleh Allah semua. Tidak ada gerak syaitan, tidak ada gerakan kita la haula wa. Baik, kami lanjutkan. Jadi jangan sampai kita belajar ilmu ya, seperti ini tadi. Nah, tidak yakin dan lain sebagainya. Maka Al-Mukarram mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Kemudian perjalanan dilanjutkan, perjalanan ke bawah dan terus ke bawah. Kemudian dari kejauhan terdengar pula suara orang yang meminta ampun, tolong, tobat. Mulai jauh kedengaran teriakannya. Dan tibalah kami pada serombongan hamba-hamba Allah yang meminta ampun dan meminta tolong serta mengucapkan taubat. Badan mereka hitam. Oh, ini berarti gosong. Badan mereka hitam, rambutnya bagaikan kawat. Kayak kawat rambut. Mungkin saking keras siksaannya. Rambutnya kayak kawat. Padahal kan kalau kena api kan rambut itu hangus. Ini kayak kawat berdirian dia. Dan perutnya sangat besar, lebih besar daripada karung goni yang 100 kilo. Ibu hamil besar juga perutnya, tapi nggak sampai 100 kilo. Kayak karung goni kan, karena anak tidak ada anak ibu hamil itu begitu melahirkan 100 kilo, nggak ada ya? Ada lah. Kalau ada berarti langsung gede itu. Nggak ada. Ini hamil, baik laki-laki perempuan hamil. Kayak buncit perutnya. Kemudian dia minta tolong, minta ampun, mungkin sakit betul ya di dalam perutnya nih. Begitu perutnya pecah, keluar binatang-binatang yang sangat mengerikan. Kemudian tertutup lagi, perutnya kembali lagi. Buncit lagi, teriak lagi. Itu kejadian terus menerus, bukan sekali banyak. Buncit, pecah, mengeluarkan binatang-binatang yang sangat mengerikan. Berhenti ya lumayan. Ini pecah buncit. Ya. Sanggup enggak? Ya ada kayak mau perut buncit. Nah, kalau ada nanti apa? Konsekuensinya kelihatan di sini ya. Lalu Tuan Guru bertanya, wahai Nabiullah Khidir alaihissalam, apa pula kesalahan-kesalahan mereka itu sehingga mendapat ajab seperti ini? Maka Nabiullah Khidir menjawab. Nah, ada pertanyaan, ada jawabannya. Karena Nabiullah Khidir yang disuruh membawa Al-Mukarram oleh Rasulullah. Baiklah, kami akan sampaikan. Itulah perumpamaan orang-orang yang berma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul. Setelah mereka berguru dan dimuhatamahkan serta mengenal ilmu-ilmu ma'rifah, bahkan ilmu itu disampaikan dan diajarkannya. Wah, ini jadi guru kisahnya nih. Ya, dapat izinkah kadang dari guru, terserah aja, pokoknya diajarkannya. Akan tetapi ilmu itu dimanfaatkannya untuk hidupnya atau bisnisnya. Bahkan mereka terlalu banyak memakan keringat gurunya. Arti memakan keringat gurunya ini izin tidak ada, menyampaikan ya pokoknya hanya untuk kepentingan dunia. Maka apabila ada orang seperti itu, apakah dia menamakan dirinya aku juga mendapat amanat ini amanat itu, tapi kelakuannya begini, maka di alam barzah dia akan menerima siksa yang telah kami sampaikan tadi ya. Jadi perutnya buncit ya, kemudian hitam gosong, rambutnya kayak kawat. Nah, jadi ilmu ma'rifat itu boleh diajarkan, pertama mendapatkan makna. Kemudian kita mengajarkan ilmu ini benar-benar menguasai. Kalau asal begitu ngaji, ngajarkan, semua orang bisa, Bapak Ibu juga bisa. Punya kitab ngajar bisa kan? Baca aja di sini kan.
Tapi kalau ilmu ma'rifat tuh ngajarnya ada mandat luar dan dalam. Kalau nggak ada mandat, maka terima risikonya. Tidak di dunia, di akhirat. Tapi kebanyakan di dunia pun sudah dilihatkan. Ya. Nah ini. Jadi jangan sampai kita jadi seperti ini ya. Maka Al-Mukarram pun mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu beliau berjalan lagi, ya, meninggalkan serombongan hamba-hamba Allah yang disiksa tadi. Kemudian dari kejauhan mendengar lagi suara teriakan, minta ampun, minta tolong, taubat. Sehingga sampai di serombongan hamba Allah yang berteriak minta ampun, minta taubat tadi. Kami lihat ajab yang diterimanya lebih hebat lagi, lebih ngeri lagi dibandingkan dengan yang kami lihat sebelumnya. Pertama ngeri ajabnya, yang kedua lebih ngeri, ketiga ini lebih ngeri lagi, yang ini lebih ngeri lagi. Telinga, hidung dan mulut serta mata mereka ditusuk oleh besi. Nah, telinganya, hidungnya dan mulutnya serta mata ditusuk dengan besi. Akan tetapi aneh, yang menusukkan besi itu tidak kelihatan siapa yang menusuk. Besi itu jalan sendiri. Wah, nusuk mata, nusuk hidung, nusuk telinga, nusuk mulut. Besi yang sangat panas menusuk telinganya sebelah kiri hingga tembus ke sebelah kanan. Tusuk sini, tembus ke sini. Ya. Badan mereka hitam berlumuran nanah. Nah, kalau tadi hitam tapi tidak berlumuran nanah, ini berlumuran nanah dan darah yang berasap. Sangat panas sekali. Mereka selalu berteriak untuk meminta ampun, minta tolong, minta taubat. Namun teriakannya sia-sia, ajab terus berlaku. Ya. Lalu kami pun bertanya lagi kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam, kata, wahai Nabi Allah Khidir alaihissalam, siapa hamba Allah yang mendapatkan ajab dan siksa seperti ini? Apa yang diamalkannya? Lalu dijawab oleh Nabi Allah Khidir, itulah perumpamaan orang-orang yang bermarifah kepada Allah dan Rasulnya. Setelah ia mengenal ma'rifah, ia laksanakan dan diajarkan kemana-mana hingga memiliki murid yang banyak, beribu-ribu muridnya, tetapi akhirnya dia tidak mengakui gurunya yang memuatamahkannya. Ini murid yang paling, apa bahasanya lah, berguru kadang mengakui guru, ya, seolah-olah dia mendapatkan ilmu sendiri, mendapatkan laduni sendiri. Maka itulah ajab yang didapatkannya di alam barzah atau alam kubur, belum di akhirat. Yang namanya kita dapat ilmu dari guru, ya aku inilah guru kita. Orang dia yang membimbing kita, dia yang menunjukkan kita lain. Guru kita ini benda aneh tapi nyata. Nah, tanda kutip lah. Ini guru. Tapi karena saking hebatnya kan, ini ada murid abah aja ada yang begitu. Ditanya sama temannya, udah tenang kisahnya punya murid juga. Kenal kah sama Pak Jumer? Anda kenal aku. Coba. Aku bilang kalau udah bertobat itu sebelum mati, maka kita akan lihat nanti ajabnya sama-sama di sana. Si Fulan bin si Fulan. Karena ini tadi apa? Mungkin ingin bersaing. Saya ini dapat laduni ilmu bukan dari Abah Jume. Tapi itu ya urusan mereka kan. Kepada Allah, kepada Abah hanya mendoakan mudah-mudahan dia sadar sebelum ajalnya tiba, maka dia selamat. Tapi kalau dia tidak sadar ajalnya tiba, kita sama-sama melihatnya. Dia akan dipermak di sana. Nah itu jadi kita berguru tuh Pak. Jadi kita berguru itu harus taat guru. Sepanjang guru itu mengarahkan kita untuk kebaikan. Ya. Jangan guru tiba-tiba begitu kita hebat dimusuhi, tidak ada guru, tidak ada dapat ilmu. Kita tanpa wasilah guru kan bisa lah unyuk-unyuk dapat laduni. Bisa aja mungkin, tapi ladunya setan. Nah ini yang parah ini. Jadi ada. Tapi tidak usah kita sebutkan. Lalu beliau pun mengucapkan astagfirullahaladzim, berulang-ulang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Namun apa hendak dikata siksa, tiada henti, terus dilakukan. Sesudah itu kami bertanya kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam, apakah sudah cukup perjalanan kita dan kita kembali? Mungkin tidak tahan lagi Al-Mukarram melihat ini.
Jadi jawab Nabi Allah Khidir, belum, kita masih menuju lagi ke suatu tempat. Nah, ada satu tempat. Lalu perjalanan dilanjutkan. Dari kejauhan sudah mendengar suara teriakan, teriakan yang sangat mengerikan. Ya. Teriakan minta tolong, minta ampun, minta tobat, tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Namun, ya, teriakan itu tetap tidak digubris, ya, artinya tidak mendapat pengampunan, terus dilakukan. Nah, kemudian hamba-hamba Allah yang berteriak tadi, minta tolong, minta ampun, minta tobat adalah kaum wanita. Yang terakhir tadi kaum wanita juga yang paling hebat ya, dengan sholawatnya. Ini kaum wanita pula yang terakhir nih dilihat. Mudah-mudahan ibu-ibu jangan masuk ke sini nih, gawat ini. Nanti bagaimana gawatnya ya, kami sampaikan. Mereka dirantai dengan rantai yang berasap. Dirantai, rantainya berasap. Begitu pula dengan kedua tangan dan kakinya dirantai dengan rantai yang berasap. Tangannya dirantai, kakinya dirantai. Kemudian tidak selembar benang pun menutupi badannya. Berarti terbuka auratnya. Jadi walaupun terbuka auratnya, tidak ada orang mau melihat juga di sana. Beda dengan di dunia. Kalau perempuan buka aurat, banyak lelaki yang mau melihat. Makanya kata Nabi, perempuan jangan buka aurat, dosa. Antum jangan bikin dosa. Bagi kaum laki-laki kasihan nih kami laki-laki. Jadi berpakaian ya seperti ini, muslimah. Ya. Ini kadang-kadang mohon maaf kita. Apalagi sudah belajar marifat, jangan dilakukan. Berpakaian kadang-kadang kurang, kalau tidak kurang di atas, kurang di bawah. Kalau tidak kurang di bawah, kurang di tengah. Padahal kain cukup. Ya. Nah, kadang-kadang karena kebanyakan nonton film India, lalu buka aurat. Ya Allah, tidak ada harganya lagi aurat perempuan. Padahal Nabi mengisyaratkan haram dan ancamannya neraka bagi kaum perempuan yang membuka aurat. Nah itu. Ya. Jadi tanpa sehelai benang menutupi badan. Kemudian kemaluan mereka ditusuk dengan sebatang besi panas dan berasap hingga tembus ke ubun-ubun. Dari kemaluan ditusuk tembusnya ke sini. Sama enak kambing diguling. Ya kan? Walaupun mereka berteriak meminta ampun, meminta tobat, meminta tolong, tetap tidak ada pertolongan lagi. Ajabnya tidak pernah berhenti, terus menerus dirasakan. Hanya teriak minta ampun, tobat, tolong, nggak ada lagi. Teriak aja sekuat-kuatnya. Ya. Lalu kami bertanya kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam, wahai Nabi Allah Khidir alaihissalam, apa pula perbuatan-perbuatan wanita itu sehingga diajab dan disiksa sedemikian? Nah, ibu-ibu tentunya mau tahu apa nih kesalahannya. Ya. Maka Nabi Allah Khidir menjawab, itulah sebuah perumpamaan. Memang perumpamaan ini masih yang dilihat itu perumpamaan. Tapi perumpamaan ini bisa jadi kenyataan kalau kita melakukannya, ya kan? Sebuah perumpamaan bagi kaum wanita, ya. Dia tidak meyakini semua tingkatan ilmu. Yang ia yakini hanyalah dunia. Ia di dunia tidak pernah memikirkan akhirat. Baginya dunia adalah surganya. Maka itulah ajab yang dia terima di alam kubur atau alam barzah. Belajar ilmu juga, tapi satu pun tidak ada diyakininya. Pokoknya yang penting orang ngaji, aku ngaji juga deh. Dapat kitab Awwaluddin mungkin simpan, kitab wilayah simpan. Sesuai pesan guru, kitab disimpan. Nah, padahal disimpan itu setelah membaca, maksudnya setelah ngamalkan. Simpan. Nah, maka ini nanti kejadiannya. Jadi hati-hati ya, Bu. Jangan sampai kita jadi kambing guling di sana. Kaum perempuan ditusuk di kemaluannya, tembus ke ubun-ubun tanpa sehelai benang lagi, sehelai pakaiannya. Artinya sudah tidak ada pakaian takwa di sana. Maka sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Pakaian takwa itu apa? Pakaian takut kepada Allah. Nah, itu baik pakaian yang bisa kalau takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, tidak ada pakaian takwa, ini kejadian begitu. Kaum perempuan di sana. Sekali lagi nauzubillahi min dzalik. Lalu Al-Mukarram mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kami menemukan serombongan wanita
Jadi menemukan pula setelah melihat yang ini tadi, yang ditusuk tadi, yang udah berpakaian, ada lagi serombongan wanita, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Terbalik ini ya. Kalau ini kan kita nih kepala di atas, kaki di bawah kan. Ini dibalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kaki dan tangannya dirantai dengan rantai yang berasap, yang sangat panas. Kami melihat ada seperti gunting yang berasap dan sangat panas yang sedang memotong-motong mulut dan lidahnya. Gunting yang sangat panas, mulutnya dipotong, lidahnya dipotong. Ya. Sehingga mereka meminta ampun, meminta tolong, meminta tobat, berteriak sekuat-kuatnya. Berjanji tidak melaksanakan kesalahan-kesalahan, namun apapun yang dikatakannya tidak ada manfaatnya lagi. Tetap siksanya dilakukan terus-menerus. Maka Tuan Guru bertanya pula kepada Nabiullah Khidir, wahai Nabiullah Khidir, siapakah mereka itu yang mendapatkan azab dan siksa seperti itu? Maka Nabiullah Khidir menjawab, baiklah, akan kami sampaikan. Mereka itu adalah wanita-wanita yang sombong, mengaku pandai sendiri, orang lain dianggapnya tidak pandai, dan merasa hebat sendiri, dan mereka berani mencaci maki atau memarahi suaminya. Maka itulah azab yang didapatkannya di alam kubur atau di alam barzah. Jadi kita kaum perempuan ya, ibu-ibu, belajar ilmu ma'rifat jangan merasa paling hebat. Apalagi kada belajar ilmu merasa paling hebat. Jangan merasa paling hebat, jangan sombong. Kita orang ma'rifat itu tawadu, rendah diri, ya. Tidak pernah membanggakan diri, menyombongkan diri, ya, kepada siapapun, ya. Dan tolong para wanita yang sudah bersuami, wah ini abahnya menakut-nakut dia aja nih, berita bohong aja nih, wah ya silahkan, kalau mau dikatakan hoak ini tidak apa-apa juga. Abah hanya menyampaikan tugas, abah menyampaikan, terserah antum semua kaum wanita. Jadi nanti kalau sombong, apalagi berani mencaci maki, memarahi suami, adakah wanita kaum istri, ibu-ibu pernah dengar memarahi suaminya? Ada enggak? Di majelis ini yang sudah bersuami, ada merasa enggak pernah mencaci maki suami? Ada, Bu? Nah, andai pun ada, cepat-cepat bertobat. Kalau enggak, percuma ma'rifatmu, percuma belajar ma'rifat. Nanti kita protes dengan Tuhan, protes dengan guru. Kenapa aku belajar ma'rifat kok masih masuk neraka? Masih digunting-gunting mulutku, lidahku? Karena kelakuanmu tadi sombong dan berani mencaci maki suamimu. Karena suami itu adalah surga bagi kaum perempuan yang sudah bersuami. Kalau dia belum bersuami, surganya adalah ibu bapaknya. Maka dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau sudah bersuami, surga ridho suami. Jadi kalau dimarahi suami, jangan marah juga balik. Suami baru satu ngomongnya, ya kita 10. Tapi abah yakin ikhwan-ikhwan yang ada di sini nggak ada. Nggak ada. Kalau ada itu kebangetan. Ya. Pusing guru nanti melihat muridnya di sana, ya Allah, kok kayak begini. Belajar ma'rifat. Jadi kalau andai kata juga ada yang pernah marah dengan suami, udah tobat. Ya. Jangan sampai. Jadi andai pun dimarahin suami, udahlah jawabnya yang paling enak tuh, kayak apa jawab suami yang paling enak? Dimarahin suami ya, kadang-kadang tiap hari lagi dimarahin suami ya. Ada kan suami cuma tiap hari kerjaan yang marah aja, ada juga tuh. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di sini punya istri, jangan main marah dengan istrinya. Kasihan pak istri kita. Coba kalau mau lihat perempuan itu waktu dia tidur, lihatin, kayak gini-gini mulutnya, udah keruan sudah modelnya itu. Kadang-kadang pakaian juga udah keruan sudah. Pokoknya tidur aja dia sudah nggak tahu sudah kenapa, kecapean. Sementara kaum laki-laki ini mohon maaf, apa laki-laki juga soalnya main perintah saja. Begitu bangun, mana kopi, mana nasi kuning, nggak ada. Kamu ini punya suami, oh marah langsung dengan istri. Kasihan, lihat pak, istri kita itu
Kalau kita banding-banding, walaupun kita pekerjaan kita sangat sibuk, lebih sibuk lagi pekerjaan istri kita, apalagi yang punya anak, ngurusin anak, ya kan? Ngurusin macam-macamnya suami, apalagi yang punya bayi. Suami sudah enak tidur, istri belum, ngomongin anak. Pagi sudah bangun duluan dia. Nah disitulah kita melihat istri kita, ya Allah, kasihannya bini ini. Nah, timbul rasa kasih sayang kita. Ini enggak. Ya. Nah jadi harus ada imbal balik sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itulah orang ma'rifat, keluarga tauladan. Nah jadi ibu-ibu juga kalau dapat suami tukang marah, udah biarin aja mulai besok kalau dia marah. Ya syukur-syukur kalau belajar suami istri, suaminya pemarahan malam ini kena. Ya. Atau para ibu-ibu kalau yang sombong tadi malam ini juga kena, maka cepat bertobat. Wah hendak lagi sudah aku memarahi suami istriku, kasihan. Andai pun dia masih marah, mungkin masih banyak setannya menggoda suami kita ya. Udah didiemin aja. Dia marah udah jangan ngomong dia. Jawabnya apa? Nangis saja ibu. Kalau perempuan tuh nangis nih bagi abah ya. Bagaimanapun kita marahnya dengan istri kita, kalau dia sudah nangis tuh pasti ada timbul ibah. Kan begitu. Jadi kalau ada suami memarahi istrinya nangis, dia ndak iba juga, itu masih kesetanan lagi itu orang laki-laki. Jujur aja, minta maaf apa? Kesetanan. Karena Allah itu sifat Rahman Rahim. Kalau ndak ada perempuan Pak di dunia ini sepi laki-laki, ayo mau kemana? Nah jadi toleransi lah, makanya Adam saja coba kita perhatikan, Adam di dalam surga penuh dengan rahmat nikmat bersama malaikat. Dia menjaga dia. Kenapa? Sendirian, nggak ada teman. Maka dilapor malaikat ke Allah, ya Allah, kenapa Adam kok sedih tiap hari? Maka kan di sini tempatnya rahmat nikmat dan surga. Maka diutus seorang malaikat untuk menemui Adam, ya, untuk menciptakan pasangannya. Baru dia gembira. Nah, jadi sekali lagi laki-laki kalau tidak ada perempuan, bayangkan saja. Itu aja. Jadi oleh karena itu toleransilah, kasih sayang dengan istri kita. Jadi begitu ya. Jadi jangan sampai nanti seperti yang kita lihat peristiwa alam barjah ini. Ya. Yakin sekali lagi, ibu-ibu di sini nggak ada yang sudah belajar marifat. Yakin ya, saya yakinnya begitu juga kaum bapak-bapak. Yakin nggak ada lagi yang memarahin istrinya kelewat batas. Kalau marah tuh wajar aja. Kalau salah ya pasti dimarahin kan. Yang terpenting tadi jangan timbul caci maki. Ya, kadang-kadang kalau di sinetron kan itu suami takut istri. Nah, cuma sayangnya kenapa tidak ada sinetron lanjutan? Ya, hanya suami takut istri. Ya, maka dicaci maki suaminya. Tidak ada istri takut suami kan filmnya tidak ada. Takut suami tidak ada. Ya. Nah lalu Rasulullah kemudian ini tadi mengucapkan dulu istighfar al-mukarram ya. Jadi kata Nabi Allah hadir, cukup perjalanan kita sampai di sini, yuk kita keluar. Maka keluar. Ya. Begitu mengucapkan salam kepada pintu penjaga sebelah kiri, lalu Nabi Allah hadir alaihissalam, ya, memberikan petuah-petuah. Kami minta diberikan petuah-petuah, petunjuk-petunjuk yang baik serta amaliyah agar mereka yang terajab ini kami ajak untuk menjauhi dan terhindar dari siksa atau ajab kubur. Jadi Tuan Guru ini minta ya Nabi Allah hadir, berikan petuah-petuah nih bagaimana nanti aku menjumpai nih murid-muridku yang memberikan wejangan-wejangan ya. Berikan amalan-amalan. Kalau amalan diberikan ya, dendang Jannatun Naim itu amalan yang diberikan oleh Nabi Allah hadir. Makanya bagi siapa yang melantunkan dendang itu, satu kali diberikan Allah syafaat selama 7 hari 7 malam. Nah, sekali berdendang 7 hari 7 malam. Ini ada cucu jemaah di Palaran. Cucunya itu tidak akan pernah mau tidur kalau tidak mendengarkan amaliyah ke dalam
dan dendang amaliyah, dendang surga Jannatul Naim atau sholawat Fatimah. Tidak mau tidur, dinyanyikan lagu apa aja. Tapi begitu kaset apa namanya HP diputarkan lagu dendang, santunan dendang dan sholawat Fatimah, langsung nyenyak. Ini di Palaran ada anak cucu jamaah. Jadi kan luar biasa. Nah, lalu kata Nabi Allah Khidir tadi, aku tidak bisa memberikan wejangan-wejangan kepada kamu. Nanti kita bertemu Rasulullah saja, ya. Maka oleh karena itu, yuk kita kembali ke majelisnya Rasulullah. Maka kami pun menuju majelis Rasulullah, diikuti oleh hamba-hamba Allah yang berpuluh-puluh ribu tadi. Jadi yang ada mengikuti tadi, yang tidak boleh masuk ini kembali ke majelisnya Rasulullah. Begitu tiba di majelis Rasulullah, Nabi Allah Khidir alaihissalam memberikan salam kepada Rasulullah dan dibalas salam oleh Rasulullah. Kemudian dipersilahkan kami masuk. Kami pun diikuti oleh yang berpuluh-puluh ribu tadi masuk di dalam majelis Rasulullah. Lalu kami duduk bersama-sama bersama Rasulullah. Rasulullah duduk di samping kanan kami dan kami di tengah-tengah. Di sebelah kiri kami Nabi Allah Khidir. Jadi Al-Mukarram diapit. Sebelah kanan Rasulullah, sebelah kiri Nabi Allah Khidir. Kemudian Rasulullah memberikan petuah, ini petuah Rasulullah. Ya, dengarkan baik-baik. Jadi memberikan petuah selain kepada Al-Mukarram, juga kepada yang sudah dibawa ke alam barzah tadi kan, melihat rahmat nikmat ajab siksa, kepada jamaah yang berpuluh-puluh ribu. Ya. Apa petuah beliau? Kata beliau, bukankah kamu sudah melihat sebagaimana rahmatnya Allah di alam barzah atau alam kubur, dan bagaimana pula ajab-ajabnya di alam kubur atau alam barzah? Oleh karena itu, kamu nantinya memberikan peringatan, memberikan pengertian-pengertian apa yang kamu lihat tadi. Sehingga jangan sampai ada murid-muridmu termasuk ke dalam ajab dan siksa yang kamu lihat tadi. Kamu sampaikan kepada murid-muridmu nanti, dan janganlah mereka lalaikan ilmu-ilmu yang telah kamu sampaikan di majelis ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul. Harus diamalkan, harus dikerjakan, dihayati, dan jangan pernah mundur. Dan jangan lupa ingatkan kepada mereka untuk tidak keluar daripada Al-Quranul Karim dan hadisku, serta melaksanakan amaliyah-amaliyahnya. Itu pesan Rasulullah. Makanya beliau sering berpesan itu, yang juga Abah sampaikan pesan itu di mana-mana tempat. Kata Rasulullah, sampaikan kepada jemaah yang telah mengaji, yang dititipi oleh ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul, kalau dia sudah mengenal akan Allah, ya, secara hakul yakin, mulai asma apa sifat zatnya, dan tahu di mana zatnya itu, ya, maka jangan pernah bergeser barang setapak kaki juga pun. Nabi Allah Khidir memberikan pesan, kalau sudah bermarifat kepada Allah, jangan bimbang dan ragu. Al-Mukarram memberikan pesan kepada muridnya, berpeganglah kepada 6 pegangan, 3 keluar 3 ke dalam, dan amalkan, pahami wasiat 40, amalkan segala amalan-amalan yang diberikan, ya, perbanyak istighfar, zikir, dan sholawat. Niscaya antum semua akan selamat di dunia dan selamat di akhirat.